hari Minggu. Apa kabarnya? Ya, Ibu harap adik-adik yang di rumah sehat, sukacita. Apalagi hari ini adalah hari Minggu, sukacitanya harus bertambah. Sebelum kita memulai ibadah kita, terlebih dulu kita berdoa ya, meminta penyertaan kepada Tuhan. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat hari yang cerah dan sukacita yang Tuhan masih beri kepada kami. Tuhan, kami sudah siap memuji dan memuliakan diri-Mu, kiranya Engkau hadir di hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, siapa yang tahu minggu ini apa nama minggunya? Ya, minggu ini diberi nama Minggu Rogate yang artinya berdoa. Minggu ini mau mengingatkan kita supaya kita tidak lupa untuk berdoa setiap hari. Setiap waktu jangan lupa untuk berdoa. Sebelumnya kita mau melanjutkan ibadah kita mau nyanyi dulu. Siapa yang tahu lagu Bapakku datang padamu? Tahu lagunya? Ya, kita mau mengucap syukur buat kebaikan Tuhan setiap hari. Mulai dari pagi hari Tuhan jaga kita, siang hari itu juga Tuhan masih jagain kita, sampai malam hari kita beristirahat, kita selesai dari segala aktivitas kita, Tuhan masih menyertai kita. Kita puji nama Tuhan, kita bersukacita, kita angkat lagu pujian kita, Bapakku datang padamu. Kita angkat lagu pujiannya sama-sama ya. Ayat bulanan minggu ini masih sama seperti minggu sebelumnya. Diambil dari mana? Ayo adik-adik sekolah minggu, masih pada hafal nggak ya? Diambil dari Markus 16 ayatnya yang ke-15.
Masih pada hafal kan adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah? Gak lupa kan? Yuk kita buka kembali Markus 16 ayatnya yang ke-15. Kita ucapin sama-sama ya adik-adik sekolah minggu. Markus 16 ayat yang ke-15. Lalu berkatalah kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia dan beritakan Injil kepada segala makhluk. Sekali lagi ya adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Markus 16 ayat 15. Lalu berkatalah kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Yuk mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan kita pada hari ini, Ibu mau ajak adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah untuk mengangkat lagu pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 26. Kidung Jemaat nomor 26, ayatnya yang pertama dan yang kedua. Ibu mau ajak adik-adik sekolah minggu untuk nyanyi bareng-bareng. Boleh kan? Pada mau kan? Pada bisa kan? Harus dong. Yuk kita buka sama-sama Kidung Jemaat kita dari Kidung Jemaat nomornya yang 26, ayatnya yang pertama dan yang kedua. Kita nyanyi sama-sama ya. Adik-adik yang ada di rumah, kita nyanyi bareng-bareng. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau akhiri, jangan jalan terus. Ayat keduanya ya adik-adik. Di hadapan tata rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Nah, adik-adik sekolah minggu, pada tahu nggak arti lagu ini? Nah, lagu ini itu mau mengajak kita semua untuk datang kepada Tuhan melalui doa. Kita disuruh menyerahkan diri kita dan permohonan kita serta harapan kita melalui doa kepada Tuhan. Jadi adik-adik sekolah minggu melalui lagu ini diajak untuk sama-sama berdoa kepada Tuhan. Benar sekali. Nah, kalau adik-adik semua takut, lepaskan saja ketakutannya dan datang kepada Tuhan melalui doa seperti lagu yang baru kita nyanyikan tadi. Kita disuruh memanjatkan doa kita kepada Tuhan. Bisa ya adik-adik sekolah minggu semuanya?
adik-adik siapin Alkitabnya ya, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami memahami firman-Mu. Tuhan, ajarilah kami anak-anak-Mu, agar kami tidak hanya sebagai pendengar firman-Mu, tetapi juga sebagai pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, amin. Nah, adik-adik, tema kita hari ini yaitu doa. Nah, sekarang Ibu mau nanya, siapa di sini yang tahu arti doa? Ya, benar. Doa yaitu berbicara kepada Tuhan atau berkomunikasi kepada Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, tadi kan Ibu Novi sudah menjelaskan kepada kita apa sih arti doa itu. Dan sekarang Ibu mau nanya nih sama adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Adik-adik tahu nggak alasan kita kenapa berdoa kepada Tuhan? Ada yang tahu nggak ya? Sebelum itu, doa itu kan artinya berkomunikasi kepada Tuhan. Jadi tahu nggak ya kenapa kita berkomunikasi kepada Tuhan? Ibu kasih tahu ya. Nah, Ibu kasih tahu ada 5 poin penting. Jadi diingat baik-baik ya adik-adik. Karena dengan poin yang pertama, doa membuat hati dan pikiran kita itu menjadi tenang. Ketika kita sedang ada masalah, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, maka hati dan pikiran kita menjadi tenang. Poin yang kedua, doa merupakan saluran berkat dari Tuhan dalam hidup kita. Jadi berkat-berkat yang adik terima dari Tuhan itu bisa disampaikan melalui doa, dengan melalui rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui doa. Nah, kemudian yang ketiga, doa itu membuat iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan menjadi kuat. Jadi adik-adik sekolah minggu diharapkan untuk berdoa. Supaya apa? Supaya imannya atau kepercayaannya kepada Tuhan itu semakin kuat. Nah, poin yang keempat nih adik-adik. Doa membuat kita terhindar dari pencobaan. Jadi ketika adik-adik sedang ada dilanda kebimbangan, adik-adik coba deh berdoa sama Tuhan. Pasti Tuhan akan menjawab doa adik-adik. Nah, yang kelima, poin terakhir nih adik-adik. Didengar baik-baik ya. Poin yang kelima adalah doa meminta pertolongan ketika kita sedang susah. Wah, kekuatan doa itu sangatlah kuat adik-adik. Doa meminta pertolongan kepada Tuhan ketika kita sedang kesusahan. Jadi, ketika adik-adik sedang susah, adik-adik diharapkan untuk berdoa kepada Tuhan. Nah, jadi sudah tahu kan adik-adik sekolah minggu kenapa sih kita harus berdoa kepada Tuhan? Nah, Tuhan telah memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Nah, dan sekarang sepantasnya kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan berdoa dengan hati yang sungguh-sungguh. Nah, adik-adik, coba deh kita buka Alkitab kita dari Matius 6 ayat yang ke-8. Yuk kita buka sama-sama Alkitab kita dari Matius 6 ayat yang ke-8. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ternyata adik-adik, Tuhan itu tahu lebih dulu apa yang mau kita minta kepadanya. Ternyata Tuhan itu maha tahu loh adik-adik. Seperti di ayat ini, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Wah, Tuhan itu baik sekali kan adik-adik. Tanpa kita ngomong sama Tuhan, ternyata Tuhan udah tahu apa isi hati kita. Ternyata Tuhan sudah tahu apa yang kita minta kepada Dia. Jadi Tuhan mengharapkan supaya kita berdoa dengan hati yang sungguh-sungguh. Hati yang sungguh-sungguh itu seperti apa ya? Hati yang sungguh-sungguh itu artinya ketika adik-adik berdoa,
adik-adik tidak boleh main-main, adik-adik tidak boleh ketawa-ketawa. Jadi berdoanya harus serius kepada Tuhan. Kemudian hati yang bersungguh-sungguh itu maksudnya adik-adik doanya nggak boleh bolong-bolong ya. Doanya tuh harus rajin. Hari ini berdoa, besok yang lagi berdoa, dan seterusnya berdoa. Kemudian hati yang bersungguh-sungguh itu maksudnya ketika adik-adik sekolah minggu minta apa yang kalian butuhkan, kalian melakukannya. Maksudnya ketika kalian atau adik-adik sekolah minggu meminta kepada Tuhan nilai rapot yang bagus, masa adik-adik sekolah minggu malas? Tuhan juga gak akan mau kasih dong. Kalau misalnya kalian minta rapot yang bagus, tapi ternyata adik-adik sekolah minggu malas belajarnya. Jadi maksudnya itu adik-adik, apa yang adik-adik doakan itu sejalan dengan apa yang adik-adik lakukan. Ketika adik-adik minta nilai yang bagus, maka adik-adik harus belajar dengan rajin dong. Bener kan? Sudah bisa adik-adik? Nah, sebelumnya gue mau tanya, siapa di sini adik-adik sekolah minggu yang masih takut kalau dipilih untuk memimpin doa? Siapa yang masih takut? Atau ada yang masih belum pandai untuk berdoa? Nah, supaya adik-adik bisa berdoa dengan baik, ibu guru akan kasih metode berdoa 5 jari. Nah, yang pertama adalah kalau kita lihat jari kita, yang paling dekat dengan kita adalah jari jempol. Itu biasa disebut dengan ibu jari. Jadi adik-adik sekolah minggu kalau masih bingung mau mendoakan apa, ibu jari menggambarkan orang yang paling dekat dengan kita. Boleh mendoakan orang-orang paling dekat, misalkan orang tua, abang atau kakak, atau adik-adik, orang-orang terkasih. Itu ada tertulis di kitab kita di Perjanjian Filipi ayat 1, maksudnya Filipi 1 ayat 3 sampai 5. Boleh kita buka kitabnya. Filipi pasal yang pertama ayat 3 sampai 5. Ibu bacakan ya. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Nah, metode yang kedua itu setelah ibu jari adalah jari telunjuk. Biasanya gue nanya ya jarinya telunjuk itu untuk menunjuk. Biasa dipakai oleh guru-guru. Nah, jadi untuk adik-adik sekolah minggu setelah berdoa dengan orang-orang yang paling dekat dengan kita bisa mendoakan ya para pemimpin gereja misalkan seperti itu. Itu ada tertulis di kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 25. Boleh dibuka Alkitabnya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 25. Isinya adalah saudara-saudara, doakanlah kami. Nah, metode yang ketiga adalah jari tertinggi. Itu menunjukkan kita berdoa bagi orang-orang yang memegang kekuasaan, seperti pemimpin negara kita, raja-raja seperti itu, atau penyedia tempat kita kerja, tempat orang tua kita kerja. Itu ada di kitab, ada tertulis di 1 Timotius 2. Boleh dibuka kitabnya. Ini ayatnya semua dari kitab Perjanjian Baru. Ayo dibuka kitabnya dari kitab 1 Timotius pasal 2. 1 Timotius pasal 2 ayat 1 dan ayat 2.
Ibu bacakan ya. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itu artinya kita dituntut untuk mendoakan para pemimpin negara kita misalkan, atau pemimpin daerah, supaya tempat kita tinggal dalam keadaan sejahtera. Nah, yang selanjutnya adalah jari manis. Ini biasanya jari yang paling lemah. Jadi ini mau mengingatkan kita supaya kita mendoakan orang-orang lemah. Dia mau mengajak kita untuk berdoa bagi mereka yang sedang menderita atau dalam masalah. Itu adalah tertulis di kitab Yakobus pasal 5 ayat 13 sampai ayat 16. Ibu bacakan ayat 13. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Nah, yang terakhir, jari kelingking. Kita sampai pada jari kelingking. Jari kelingking akan mengingatkan kita untuk tidak lupa mendoakan diri kita sendiri. Kita mau disadarkan betapa kecilnya kita, betapa lemahnya kita di hadapan Tuhan dibandingkan dengan kebesaran Tuhan. Maka kita harus datang meminta kepada Tuhan untuk menyediakan apa yang kita butuhkan. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Filipi pasal yang keempat ayat 6 dan ayat 19. Filipi pasal yang keempat ayat 6 dan ayat 19. Ibu bacakan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayatnya yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sebab itu adik-adik yang masih bingung atau masih belum tahu bagaimana supaya berdoa, boleh mengikuti metode 5 jari. Jadi jangan takut lagi untuk berdoa. Kalau dipilih untuk memimpin doa, boleh diikuti seperti yang kita pelajari hari ini. Nah, adik-adik sudah tahu kan kenapa kita harus berdoa itu lipat tangan? Karena semuanya itu ada artinya, seperti yang Ibu Tessa jelaskan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, dan Tuhan juga tahu sekecil apapun Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Tetapi Tuhan juga mau ketika kita berdoa, kita harus berdoa dengan kesungguhan hati kita dan jangan main-main. Baiklah adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mengakhiri kebaktian sekolah minggu pada minggu ini, di minggu Rogate ini, kita akan mempelajari sebuah lagu dari Kidung Jemaat 460. Kidung Jemaat 460. Mari kita mempersiapkan Kidung Jemaat kita dan kita menyanyikannya bersama-sama. Kita nyanyikan beberapa kali ayat 1. Iya. Jika jiwa
Baiklah, dari sekolah minggu kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu pada minggu ini. Kita bersama-sama mengucapkan doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan penyertaan Roh Kudus yang menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Shalom.